jahat. Aku gak mau lihat kamu lagi. Meng, aku kan ibumu. Meng. Gak mau. Gak, apa-apa. Mulai sekarang Tante jadi ibu Meng, oke? Memang, mau kesini sama Mama nggak? Aku gak mau. Tante Chen bikin aku ngerasain kasih ibu. Waktu dibully di sekolah, Tante Chen juga yang lindungin aku. Kamu gak pernah peduli salah atau benar, cuma suruh aku minta maaf ke orang lain. Meng, Mama memang gak mampu. Gak bisa jaga kamu. Tapi kamu orang yang paling Mama sayang. Semua ini demi kebaikanmu. Orang yang gak bisa lindungin aku gak layak jadi mama. Tenang aja. Aku udah lama anggap Memang anak sendiri. Mengong, ikut aku. Aku gak bakal biarin dia terluka. Pasti lebih baik daripada ikut kamu. Meng gak perlu ibu yang cuma pikir uang dan bikin dia sengsara kayak kamu. Mulai sekarang, dilarang dekot-dekot sama kami. Seseorang, suruh dia pergi. Tidak, Ma. Meng, aku ibumu, Meng. Aku gak mau pergi, Meng. Ibu macam apa yang lemah gitu? Sampai bikin anak takut sekolah. Mana ada ibu kayak begitu? Pantas saja tokoh pria utama Qing Jingzhen sama Meng lebih suka Chen Yingxu, tokoh utama cewek asli, dan benci kamu. Pantas kena batunya. Kalau aku Dewi Keuangan jenius, punya anak perempuan lucu kayak gini, aku jaga dia. Nggak akan biarin dia susah sedikit pun. Aku Dewi Keuangan di dunia jenius, malah terlahir ulang jadi ibu tiri cupu di drama pendek. Udah jelek, kampungan pula. Selera kayak begini aja, anjing pun ogah. Untung dasarnya masih lumayan. Udah kadung di sini, aku harus lindungi anak perempuanku. Halo, ibu lo Meng, anakmu gak kapok, masih berani nindas teman di sekolah. Tolong segera datang ke sekolah sekarang juga. Aku di cerita aslinya, aku juga persis pakai baju ini yang sama ketika pergi ke sana loh. Bukan cuma disangka tukang gosok badan, mau dijauhi temannya. Astaga. Punya banyak baju, tapi nggak bisa dandan. Sayang banget. Padahal kamu punya modal bagus. Lu Meng, keluar sini sekarang. Lihat tangan Shui, sekarang pegang sumpit aja gak bisa stabil. Kamu harus jelaskan. Bu Shui, tenangkan diri dulu. Ibu lo Meng datang, saya suruh dia minta maaf dan ganti rugi. Kalau enggak, keluarkan dia. Kenapa saya dikeluarkan? Jelas-jelas, Dao Shui. Duluan maki dan dorong saya. Kenapa saya yang harus minta maaf? Meng. Ibumu seorang ibu tunggal, susah membesarkanmu. Kalau kamu dikeluarkan, apa kamu tega lihat dia bertahan-tahan berjuang? Kamu sebaiknya berdoa saja. Semoga nanti ibumu yang cuma bisa menunduk minta maaf itu. Lututnya sekuat mulutmu ini. Maaf, Anda siapa? Kamu siapa? Bagaimana? Ibu aja nggak kenal lagi? Kamu beneran ibu saya? Kamu ibuku? Jelas lah kalau aku bukan ibumu. Masa ibu dia? Kamu beneran? Ibu lo Meng, ngomong apa sih kamu? Itu sama sekali nggak sopan tahu.
Kalian bilang anak saya nindas temannya. Terus anak saya mukanya memar. Yang ditindas malah nggak luka sama sekali. Hayang pihak, kalau nggak luka, kenapa? Siapa bilang korban harus selalu luka? Lihat tuh, tangan anak saya. Dipukul muka anakmu. Megang supit aja susah. Saya perlu penjelasan. Ibu lu ngomong, kita nggak bisa cuma lihat dari permukaannya. Lagi pula, lu mau memang udah beberapa kali nyakitin orang. Harus lihat. Dia juga orang tuanya ngerti aturan nggak? Iya. Ibu lu ngomong apa sih? Kamu juga harus introspeksi. Kenapa anak-anak orang lain bisa akur, tapi anakmu nggak bisa? Ayo, coba jelaskan ke saya. Ada apa? Ngomong ke kamu gak gunanya. Kamu cuma maksa aku minta maaf ke orang lain. Aku gak berharap kamu bantu aku. Nggak salahmu, nggak perlu minta maaf. Dengar nggak? Cepat bilang apa terjadi. Kenapa dia hari ini beda banget dari dulu? Syashui maki aku. Bilang aku anak liar. Dorong aku. Jadi aku balas. Anak nakal, kamu ngaco. Lihat aku. Aku cuma tunjukin sekali. Kalau kejadiannya kayak gini, harus gimana? Kalau nggak bisa belajar, aku kirim kamu ke ayah kandungmu. Aku gak salah sama sekali. Aku benar-benar gak mau belajar sama sekali. Kamu yang harus minta maaf dengan sungguhan ke mereka. Bukan aku. Itu jelas. Mama Momo, kamu berani memukulku. Kamu harus pikirkan, kenapa aku cuma mukul kamu, nggak yang lain. Mama lu ngomong, kamu buat masalah besar. Cepat minta maaf ke mamanya. Xiao Sui, kalau enggak, aku harus ambil tindakan tegas. Kamu berani mukul aku. Kamu tahu suamiku siapa? Suamimu dewa pun percuma. Suruh Xiao Sui minta maaf anakku. Kalau enggak, gue hajar lo. Mama bohong. Kenapa aku minta maaf? Ya. Loh, tunggu saja kamu. Siapa bilang harus ada luka baru dihitung dibully? Baiklah, kita lihat saja siapa yang bohong. Cek aja pasti ketahuan. KMPH, Mama Momo masih sama. Kalau dibully, cuma bisa lihat CCTV, luarnya aja galak. Kali ini, walau mati dipukul, aku gak minta maaf ke mereka. Mama lu, Momo CCTV-nya nggak usah dilihat lagi. Ya, lagi pula. Lu Momo juga bukan sekali dua kali. Omongannya nggak bisa dipercaya. Ja. Jadi, ini menurut kalian namanya ngebully teman. Videonya jelas banget, kamu buta nggak lihat? Minta maaf. Aku nggak mau minta maaf. Mau apa kamu? Bukan apa-apa. Cuma pakai cara kalian saja. Kasih kesempatan ngeledek lagi. Apa? Kamu suka ngeyel ya? Ibu Momo, tenang. Begini, saya jadi serba salah. Ibu mau lindungi orang tua murid yang bully anak saya? Tidak, bukan Bu Momo. Bukan maksud saya begitu. Kamu memang suka ngeyel ya? Mau kamu ngebully anak? Mau kamu balikin fakta? Saya lihat masih berani nggak? Nak, ayo pergi. Ibu Shui, nggak apa-apa kan? Tungguin aja, nanti suami saya datang, pasti kamu nyerah. Halo sayang, aku dan anak dipukul. Siapa berani-beraninya mukul istri dan anakku? Loli, itu ibunya anak kecil yang Shui ceritain waktu pulang. Ternyata wanita single yang bawa anak itu ya? Urus dia mah gampang. Serahin ke aku aja. Presiden, ada kemacetan lalu lintas di depan. Presiden, bukankah seharusnya anak itu? Hei, kau mau kemana? Tidak bisa pelajari yang diajarkan. Cari ayah sendiri. Kepribadian hanya menyelamatkan saya perjalanan. Dan bergerak. Kembalikan uangnya padaku.
Atau penjudi tua itu akan mencurinya lagi. Pemilik asli serahkan 90% gaji ke ayah penjudi. Ajak Putri makan enak setiap hari. Hei, aduh, ibu membesar kamu lama, kamu kurus karena lapar. Saya pakai uang ini makan enak. Tidak, ini ongkos ayahku. Kalau tidak memberinya, aku kabur. Bukankah kau kabur dari rumah? Aku... Wajah kecil ini terlihat persis seperti presiden ketika dia masih kecil. Presiden tidak dekat wanita bertahun-tahun. Lalu, dia kembalikan uangku. Luli, berhentilah untukku. Bulan depan aku nggak enak badan, kasih uang dong. Mau ke rumah sakit. Kalau menurutku, bulan depan gak usah berobat. Aku booking rumah duka buat kamu. Uang sumbangan? Kamu. Luli, aku besarin kamu. Kok kamu durhaka kayak gini? Luli. Udah ngambil uang anak sendiri aja. Masih aja jadi anak durhaka, parah banget moralnya. Yo, pergi. Ibu itu, beneran kamu ibuku? Sekarang iya, tapi sebentar lagi enggak. Kenapa nggak kasih uang penjudi tua lagi? Aku kasih uang ke penjudi tua lagi, gak bisa makan nasi aja. Menghisap darah itu penyakit, harus diobati. Sayang, kamu bener-bener mau cari papamu? Mau banget, mimpi aja. Kemarin aku diburu di TK gara-gara nggak punya papa. Qin Jingchen baik sama anaknya. Ibu tiri Qin Yingshu itu juga berusaha banget nyenengin anaknya. Kebetulan sekarang aku juga gak punya uang. Jadi kirim anakku ke dekat Qin Jingchen juga, oke? Setidaknya sementara ini dia gak perlu susah bareng aku. Ikut aku. Kemana? Kita cari ayah kandungmu. Mama, villa ini cantik gak? Cantik. Kamu mau gak? Mau. Enggak. Aduh, kok kamu gak punya impian sih? Penguin. Ini kerajaan yang kakekmu wariskan buat ayahmu. Buruan masuk cari ayahmu. Ambil kekayaanmu. Kamu mau jual aku ya? Kok bicara begitu? Aku ibu kandungmu. Aku hilang pun pasti gak bakal ninggalin kamu. Mama, ninggalin anak itu bisa dihukum penjara. Ayo masuk. Cari ayah kandungmu. Berhenti. Ini rumah pribadi. Bagaimana kamu bisa masuk? Menurutmu, dia mirip Qin Jingchen gak? Makanya minggir. Kalau kamu ganggu Qin Jingchen sama anaknya ketemu, seumur hidup kamu gak bakal makan enak lagi. Momo, dia ayah kandungmu. Coba panggil ayah. Momo, dia itu ayah kandungmu. Cepat panggil. Biasanya, menurut logika, di saat ini, pria utama berlari ke arahku dan memeluk erat. Lalu, dengan penuh perasaan dia akan berkata, sayang, akhirnya aku menemukanmu. Berani sekali kamu. Berani masuk ke rumah orang tanpa izin. Lupa, statusku cuma pemeran wanita sampingan yang malang. Gak pantas dapat cinta semua orang. Qin Jingchen, kamu kan cari ayah, Momo. Dia itu ayahmu. Dia nggak mungkin ayahku. Kata si penjudi tua, ayahku itu pemabuk pincang. Percaya omong penjudi tua. Dia udah nipu kita berapa kali. Keluar. Orang moral jelek nggak diterima di sini. Dia itu CEO. Qin Jingchen, jangan pergi. Kamu jadi playboy aja belum cukup. Sekarang mau jadi ayah, nggak bertanggung jawab juga. Kecanduan jadi brengsek ya. Anak kandung sendiri aja, nggak mau diakui, berani, dan punya ide. Tapi kamu cari orang yang salah. Show kita itu suci, dan nggak pernah macam-macam. Gimana kalau cari petunjuk ke tempat tuan besar? 7 tahun lalu, kamar 666, Hotel Jangchek. Kejahping, kamu Pak, apa yang kamu lakukan? Kamu mau apa? Tolong. Aku tidak bisa. Aku Qin Jingchen, aku akan bertanggung jawab padamu. Jadi, wanita yang bersamaku 7 tahun lalu, itu dia. Aku punya bukti. Laporan tes DNA. Dibuat di pusat laboratorium keluargamu. Ini. Press dear.
Ternyata benar-benar hubungan ayah dan anak perempuan ini. Hasil tes ini memang berasal dari pusat laboratorium keluarga Chin yang terpercaya. Habis sudah, ternyata dia benar-benar nyonya bos yang sesungguhnya. Ngapain liatin? Biaya tes DNA orang tua anak 10.080. Tolong ganti rugi ya. Kamu, apa maksudmu? Kok laporan tes di tempatmu lebih mahal? 2 kali lipat dari luar. Kalian ngerampok ya? Mama, dia itu memang ayah kandungmu. Percaya sama aku. Aku janji. Kedepannya, kamu bakal terus nikmatin hidup deh. Anakmu diserahkan ke kamu ya. Aku pergi dulu. Dadah. Aduh, kamu. Kompak banget. Bilang kalian bukan anak. Aja aku nggak percaya. Wanita ini gila, Uang. Omongannya nggak ada yang bisa dipercaya. Lakukan tes DNA. Sekali lagi, aku mau lihat hasilnya secepatnya. Baik, langsung aku urus. Kita makan apa enggak? Crazy. Rambut, darah, kuku. Udah tes 3 kali. Semua laporannya di sini. Kamu beneran anakku. Aku juga nggak tahu. Waktu kamu nikah sama Luli, nggak ngajak aku, nggak undang aku. Putri kecil, ini bisa buktiin dia itu ayahmu. Aku nggak ngerti. Hai, aku ayahmu. Ayah, aku bikin Luli marah lagi. Aku takut pergi sendiri, bisa temanin aku. Ayo, kasih aku kontaknya. Kamu bantu dia, siap-siap. Oh, Putri kecil, silakan lewat sini. Pastikan lo mau memang anak kandungmu kan? kamu kayaknya nggak mau dia ikut sama kamu. Iya, aku sadar. Jadi orang tua nggak boleh biarin anak cuma dapat enaknya, harus juga siap terima susahnya. Ketemu dulu ya. Ada beberapa hal penting yang harus kita bicarakan secara langsung dan jelas. Oke, kita atur waktu dan tempatnya nanti ya. Ya, Anak baik, semua barang sudah ibu rapikan. Nanti kalau mau apa-apa, bilang saja, biar ayah belikan. Oh, Momo, main sendiri dulu di sana ya. Ibu mau ngobrol sama mama. Anak manis, kalau mau makan apa, bilang saja ya. Ayahmu punya banyak uang. Kita nggak boleh menyusahkan diri sendiri. Duduklah. Kita ngobrol. Kalau ada apa-apa, langsung saja. Aku pasti jawab semuanya. Sejak kamu melahirkan Momo, sampai sekarang sudah 7 tahun. Meski sebulan kuberikan 100.000, aku genapkan saja. Kartu ini ada 10 juta. Anggap saja sebagai kompensasi untuk merawat MOU-mu. Terima kasih. Dengan 10 juta ini, meski nanti Momo diusir oleh Shen Tingshu, kamu tetap gak akan kelaparan. Benar-benar menganggap uang itu segalanya. Tapi ya sudahlah, 10 juta ini beli habis harapannya. Lalu, dari caramu memperlakukan orang tua, aku tahu karakter kamu. Mesinnya ada masalah. Dan saat MOU-mu terluka, kamu malah lemah. Cuma bisa meminta maaf. Momo begini terus, nanti pasti akan ada masalah. Mulai sekarang, semua urusan Mengmeng, aku yang tanggung. Masalah. Aku butuh 1 hari hak kunjungan tiap minggu. Kalau Momo kangen aku, kamu bawa dia ke sini. Oke, ada masalah lain? Katakan semua. Sekaligus. Ada 1 permintaan lagi. Aduh, nggak pernah puas ya. Katakan. Perlakukan dia baik-baik. Jangan biarkan orang lain menyakitinya. Cuma itu.
Mama, hari ini aku mau ikut kamu pulang. Hati-hati di jalan. Aku nggak mengantar. Sayang, Luli sama anak liar itu tinggal di kompleks ini. Perempuan menyebalkan berani-beraninya nindas istriku. Katanya perempuan itu cantik. Siapa yang berperforma bagus hari ini, dialah yang jadi ayah tiri anak liar itu. Presiden, meskipun kita prasangka Luli, tapi ada satu hal. Kita mungkin salah paham dia. Apa itu? Laki-laki tua yang memaki Luli di jalan, sekarang di rumah sakit karena luka tusukan. Dia masih belum lepas dari bahaya maut. Gambler tua hampir selesai. Gambler tua. Kembalikan uangku. Luli, berhenti! Bulan depan badan saya nggak enak, kasih uang saya mau periksa ke rumah sakit. Menurutku bulan depan kamu nggak usah berobat. Aku udah booking di krematorium. Uang ini pas buat uang duka kamu. Li, besarkan kamu. Duraka, tega. Tuh, gambler tua itu, kakekku, waktu muda minum cuti. Nenek kabur. Kalau nggak dikasih uang, dia mukul mama sama aku. Kata orang, aku waktu antar makanan, anak liar yang lahir dari pria pincang yang mabuk. Kenapa nggak kasih tahu aku lebih awal? Aku juga baru dengar soal ini. Kira nggak penting, ternyata malah jadi salah paham besar. Aku nggak pergi. Mau kasih tahu kabar baik ini ke mama. Mama kamu ambil uangku, nggak mau kamu lagi. Balikin ke kamu. Kok kartu ini ada di kamu? Aku kasih dulu, Li. Mama bilang kamu kasih 10 juta, suruh aku simpan, jangan kamu tahu. Setelah diusir dari keluarga Chin, aku pakai uang itu bertahan. Dia memang udah nggak mau kamu. Kalau nggak, kenapa buru-buru kasih kamu ke aku? Mama apa? Mama berantem sama mama, Zhou Shui demi aku kemarin. Mama Sao Shui nyari gigi di lantai. Mama Sao Shui Juga bilang, tunggu suaminya datang. Bakal bikin Luli sampai sujud minta ampun. Luli marah gara-gara aku. makanya dia nggak mau aku. Mama Zhou Shui. Zhou Shui itu yang waktu lalu nindas aku. Aku tadi juga lihat orang tua. Zhou Shui. Dengar-dengar ayahnya pernah masuk penjara. Langsung putar balik pulang. Aku tahu kamu nggak mau ninggalin mama. Meng. Mama nggak di rumah. Suamimu? Ya, dia itu. Kalian ngapain? Siapa yang nyuruh kalian masuk? Luli pasti lagi dalam bahaya. Ayo cepat. Cepat! Sekarang kamu cari cowok buat nolongin kamu ya? Nindas aku sama Shui. Kenapa nggak mikir akibat? Lihat nih, tanganku sampai dijahit 3 kali gara-gara kamu. Sekarang aku malu keluar rumah. Bung. Jelas-jelas muka kamu yang kena. Tangan aku malah sakit sampai sekarang. Kamu ngomong apa? Memang benar. Dia bilang, anakku pakai mukanya buat mukul tangan anakmu. Kebetulan hari ini muka istrimu juga mukul tangan aku. Jadi kita impas. Kamu... Anak liar tanpa ayah, perempuan yang gak ada cowok mau. Impas! Peloni. Kamu ngapain sih? Cepetan pergi. Kalau enggak, aku bakal lapor polisi. Lapor polisi! Aduh, aku jadi takut banget. Wanita bodoh. Tahu siapa suamiku? Dia itu dewa saham di Jiangzheng. Orang kepercayaannya. Bahkan pengawas pun harus senyum. Dan panggil dia adek. Bicara sama dia ngapain? Hari ini aku ajarin kamu cara jadi orang. Hancurkan! Jangan hancurkan! Pergi. Ini gambarnya apaan sih?
Kalau bagus sama Shui yang gambar pakai kaki, setuju. Kembalikan ke aku! Masih berani melawan? Ternyata kamu peduli banget sama barang rongsok ini. Bilang dong dari tadi. Sudah, aku balikin. Hancurkan! Hancurkan. Jangan! Inilah akibatnya berani ganggu istriku. Kamu kira aku takut? Hajar dia! Barusan kan hebat banget ributnya. Lanjut, ribut aja. Kalian pergi sekarang. Saya nggak akan bilang ke suami saya. Saya juga nggak akan tuntut kalian. Suami, nggak tahu kumpulin barang bekas. Nggak kenal istri anak. Sampah banget. Suami saya adalah CEO dari Chin Group, Chin Jingchen. Dia sebentar lagi akan pulang ke rumah kita. Chin Jingchen, JD, saya. Ya. Suamiku adalah presiden grup Chin Jingchen. Kalau dia tahu, pasti kalian bakal kena masalah. Presiden grup Chin Jingchen. Suamiku, dia bohong sama kita. Walaupun suaminya beneran Chin Jingchen, dia juga pasti cuma dipakai Chin Jingchen, terus dibuang. Kalau enggak, mana mungkin mereka ibu anak jadi gampang dibully begini? Jadi, suamimu itu presiden grup Chin Jingchen? Aku takut banget nih. Yuk, telepon dia sekarang. Aku mau lihat, apa Presiden Chin bakal datang nolong kamu. Harus sampai dalam 3 menit. Ke sini. Laki-laki sembarangan aja nggak angkat teleponmu, so ngaku jadi Nyonya Chin. Suamiku emang Chin Jingchen. Coba deh lihat diri sendiri. Menurutmu, cocok nggak sama Chin Jingchen? Kalau suamimu Chin Jingchen, suamiku juga orang terkaya di Jiangchen. Bang, kita lewat tangga. Sayang, main aja. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Ya, hei wanita, mukanya kamu sombong banget. Sekarang kenapa nggak sombong lagi? Lanjut aja sombongnya. Bukannya suamimu Chin Jingchen. Kenapa nggak suruh dia selamatin kamu? Papa, Luli dalam bahaya. Ayo cepat. Ayo. Ayo, telepon lagi Chin Jingchen. Suruh dia datang sekarang. Bunuh aku! TIH, suami aku nggak akan pernah maafin kamu. Aku, Meng Meng, dan Chin Jingchen kami adalah 3 orang yang sedang berbagi momen ini bersama. Luli! Nana! Berani-beraninya, kamu bully mama anakku. Mau mati? Berani menyakiti ibunya anakku. Cari mati! Lagi-lagi ada yang gak tahu diri, hajar dia. Minggir! Aku. Berani menggertak ibunya anakku. Cari mati! Aku kira, kenapa belakangan dandan kayak cewek genit? Ternyata, lagi godain cowok ganteng ya. Cowoknya memang lumayan cakep. Cuma gak tahu, kelihatan doang. Apa bisa dipakai? Kesempatan segera sujud, minta maaf. Kalau enggak, aku bunuh kamu. Tidak boleh menyakiti ayah dan ibu saya. Anak nggak laku. Minggir! Nanti aku urus kamu. Kamu cuma diam aja lihat dia memakai anakmu. Dia juga anakmu. Kamu juga cuma diam kan? Cukup! Sekarang aku lagi cari ribut. Kalian malah sempat pacaran. Aku bunuh kalian!
Suamiku. Anak ini latihan. Berguna nggak sih? Bukankah kamu sering bilang punya kakak hebat? Iya. Anak. Dengar, Dewa Saham Jonghao. Dia itu kakakku, Qin Jingzhen, Presiden Qingxi Group. Harus janji 3 bulan sebelumnya untuk bertemu dia. Dia satu kata bisa blokir kalian. Sampai nggak bisa makan di Jiangcheng. Gimana? Sudah takut kan? Langsung berlutut dan minta maaf sekarang. Mungkin aku masih bisa maafkan kalian. Itu, kebetulan akhir-akhir ini makannya kebanyakan. Pengen tahu, rasanya nggak bisa makan. Bandel banget sih. Tunggu kakakku datang. Lihat saja apa yang terjadi. Halo, Bang. Di sini ada berondong ngeledek Anda. Saya dan istri adikmu nasihat. Tapi mereka nggak dengar. Mau pukul. Cepat datang. Tolong. Keterlaluan banget. Kasih tahu namanya. Biar saya kasih pelajaran. Hei, siapa namamu? Chen kan? Bang, dia bilang namanya Qin Jingzhen. Tidak tahu diri. Ngaku Presiden Grup Chen. Chen. Saya langsung ke sana. Oke, Bang. Kami sekarang di perumahan Sunshine. Bang saya sebentar lagi sampai. Hei, berani nyamar jadi Presiden Grup Qin Jingzhen. Kali ini, Dewa pun gak bakal bisa selamatin kamu. Dengar omonganmu, Qin Jingzhen lebih hebat dari abangmu ya? Qin Jingzhen level apa sih? Berani dibandingin sama abang saya. Bang. Dia nih, pura-pura jadi Qin Jingzhen. Malah ngomongin Anda yang jelek-jelek. Bang, kami udah sebut nama Anda, malah dipukulin makin keras. Tolong bela kami ya. Biar lihat siapa yang sombong banget. Aku ini level apa sih? Level apa? Kalian buta. Itu ya Presiden Grup Qin Jingzhen. Aku level apa? Ya, level apa? Kalian berdua benar-benar buta. Dia itu Presiden Grup Qin Jingzhen. Aku bahkan gak pantas jadi asisten dia. Kamu benar-benar Qin Jingzhen? Dia kan cuma cowok manis biasa. Aku bakal pukul kamu. Yang gak lihat siapa dia. Buruan berlutut minta maaf ke presiden dan istrinya. Suamimu emang Qin Jingzhen? Kamu beneran ayahnya Lu Mengmeng? Aku malah mukul istri dan anaknya Qin Jingzhen. Maaf. Presiden Jin. Anak buah saya kurang hati-hati. Maaf. Mengganggu. Orang yang harus minta maaf itu bukan aku, tapi anakku dan ibu anakku. Ibu, saya kurang disiplin dalam mendidik. Tenang aja. Nanti saya bakal urus dia. Hal kecil, cuma akhir-akhir ini kebanyakan makan manis, pengen coba yang pahit. Saran bagus enggak? Terus, dia juga pengen tahu, rasanya lapar. Bro, And why? Presiden. Direktur. Aku tua. Lupa. Salah orang. Udah kenal mereka. Kamu jangan percaya omongan mereka ya. Cuma cowok ganteng biasa aja kan? Segera turun dari situ. Dia yang tiap hari ngomong di sekolah kalau aku anak yang gak diinginkan. Dia tiap hari bilang di sekolah aku anak liar yang gak diinginkan, terus ngajak orang lain nindas mama. Kamu berani bilang anakku itu anak liar? Presiden, ini semua cuma salah paham. Saya nggak tahu Momo itu anak Anda. Kalau saya tahu Momo itu anak Anda, nggak berani meskipun 100 nyali. Kalau kalian suka nindas orang, hari ini aku bakal kasih rasa gimana rasanya ditindas orang lain. Mama, aku dipukul. Mereka mau patahin kakiku. Cepat pulang dan tolong aku. Presiden, tolong maafkan saya kali ini. Nanti saya akan pulang dan patahin kakinya. Saya jamin dia nggak bakal keluar rumah lagi. Presiden, saya tahu beberapa catatan kelam dia. Sekarang saya bawa mereka ke kantor polisi.
Halo, kantor polisi. Lapor. Zhou Tianlei, kejahatannya. Bro, aku kan anak buahmu yang paling setia. Jangan begini ke aku, bro. Siapa, bro? Saya peringatkan ya. Saya nggak kenal kamu. Jangan sok dekat. Siapa di sini? Zhou Tianlei. Dia, Zhou Tianlei. Saya laporkan dia. Ayo, ikut kami sebentar. Apa ini? Zhou Tianlei yang dilaporkan. Kenapa tangan saya? Bang! Pak Presiden, saya jamin mereka nggak bakal bisa keluar sumur itu. Selain itu, saya suruh orang ke rumahnya urus anaknya. Menurut Anda, gimana pengaturan ini? Halo, Pak Jong. Masalah besar. Saham yang kita beli diserang orang. Sesuai perjanjian, kita harus bayar ganti rugi lebih dari 10 miliar. Apa? Pak Presiden, saya... Zhang Hao, kalau kamu berani ngomong satu kata lagi, aku akan langsung mengirim kamu pergi untuk bergabung bersama mereka yang sudah ada di sana. Dia keren. Jarang bicara. Gak heran jadi bos nomor 1 di Jiangcheng. Ganteng banget. Alasan aku turun tangan, karena Momo ada di sini. Aku nggak mau dia terluka sedikit pun. Kamu memang ibu Momo, tapi nggak akan pernah jadi istriku. Hayen pi ha. So, merasa penting. Di rumah penuh foto dan mainan anak perempuan. Kayaknya dia benar-benar sayang Momo. Momo, kamu suka kucing? Mo. Ayo. Mama mau bersih-bersih. Gak bisa nemenin kamu. Kamu biar papa antar pulang dulu ya. Papa, kita bantu Mama beresin bareng yuk. Gak bisa. Momo, di sini terlalu berantakan dan gak aman. Nanti kalau mama sudah selesai bersih-bersih, papa antar kamu balik lagi. Mama, Papa kasih aku 1 juta uang jajan. Nanti aku yang urusin Mama ya. Ternyata memang benar. Dia mau jadikan Meng alat cari uang. Tidak boleh, Mama. Ini uang dari ayah untuk kamu. Mama bisa sendiri. Aku kasih kesempatan. Kamu terlalu serakah. Jangan pakai Mang jadi ATM. Mang, simpan kartu ini baik-baik. Jangan kasih ke siapapun. Kamu jelaskan semuanya ke aku. Apa serakah kapan aku jadikan Mang ATM? Jangan pikir orang lain buruk karena hatimu kotor. Buruan, beresin. Lomba ini bukannya memang dibuat khusus untuk aku. Halo, lomba keuangan internasional? Aku mau daftar. Mama, halo, aku cedera. Apa? Mama segera datang. Jin, kamu benar-benar bisa jadi ayah atau tidak? Mama, baru 1 hari sama kamu. Langsung cedera? Mama, aku di sini. Lu, Meng. Jadi, ini yang kamu bilang terluka ya? Lu, Mama, ini yang kamu maksud luka ya? Kamu? Karena kamu khawatir soal anakmu, tamparan tadi, aku nggak akan permasalahkan. Yuk, Mang, kamu main dulu di sana ya.
Papa mau ngobrol dulu sama... Ini pertama kalinya Papa belum cukup baik. Makanya dia jadi sangat bergantung sama kamu. Asal dia percaya kamu, dia juga akan bergantung padamu. Jadi, aku harus bagaimana? Kamu bisa bawa dia ke sini, itu tandanya kamu sudah menemukan arah yang benar. Memang, ayo kita pilih kucing kecil yang kamu suka. Mau? Mau. Coba, lihat. Mama, aku suka yang ini. Jingjingchen, kok kamu ada di sini? Kamu kan paling gak suka hewan peliharaan. Dia takut hewan peliharaan. Itu anak saya, Mang. Oh, Ternyata menemani anakmu. Kapan kamu punya anak? Kamu bahkan gak punya pasangan, ngapain aku bilang ke kamu? Biar aku coba menebak dengan teliti dan hati-hati. Dia pasti pacarmu yang kamu cintai dengan tulus. Ibu dari anak-anakmu yang lucu dan ceria kan? Bukan aku yang kamu maksud. Jangan salah sangka. Kenapa nanya? Banyak banget. Aku kan cuma penasaran. Angkat teleponnya. Kelihatan banget dia cewek matre yang mau naik lewat anak. Bahkan satu jari Xuaning pun dia nggak sebanding. Halo, aku Gao Yang. Kalau tertarik, bisa kenalan dulu. Yang penggemar nomor 1, Chen Ningshu. Dia ada cuma buat Chen Ningshu bisa nikah sama Qin Jingzhen. Bikin sesama anjing aja jijik. Yang pihak. Tunggu aja. Kalau kamu udah jadi punyaku, lihat gimana kamu dapetin Zilning lagi. Gao Yang, kamu pikir kalau kamu baik sama aku bakal langsung nempel ke kamu? Biar perasaan aku dibohongin kamu. Dibuang tanpa perasaan. Aku sama sekali nggak tertarik sama cowok bau kayak kamu. Termasuk Qin Jingzhen. Luli, jangan gak tahu terima kasih. kamu minta maaf. Oke. Ma. Luli, aku ada urusan mendesak di kantor. Harus balik dulu. Bisa nggak kamu antar dia pulang? Mama, kamu udah lama banget gak temenin aku. Oh, Asyik. Keluarga bertiga. Kayaknya juga seru ya. kamu mau apa sih? Kamu mau apa sih? Nggak apa-apa kok. Aku pulang dulu ya. Jangan lupa untuk mengantar dia pulang dengan baik ya. Biar dia... Momo, kasih nama buat kucingmu dong. Putih banget. Namanya Snow White aja. Berbakat banget. Chen Ningshu di drama asli populer disukai semua. Dari kecil Qin Jingzhen jatuh cinta. Kok gitu? Bukannya dia kerja di investasi luar negeri? Kok pulang lebih awal? Kamu pembantu aku. Pembantu. Lihat aku. Mana mirip? Kak Jingzhen nggak pernah deket sama cewek. Lah, sekarang di rumah tiba-tiba ada pembantu perempuan. Kayaknya Kak Jingzhen lumayan banyak berubah. Di drama asli, Qin Jingzhen alergi sama semua wanita, cuma nggak alergi sama Chen Ningshu. Kok aneh ya? Jadi gimana nih ceritanya? Jangan-jangan dia cuman pura-pura. Ayo kita cari rumah buat Snow White. Itu anakmu? Iya. Kenapa? Cari kerja susah. Kak Jingzhen nggak suka anak kecil. Kalau dia tahu kamu bawa anak kerja, keluar. Sekarang juga bawa anakmu pergi. Aku bisa rahasiakan ini buatmu. Kok kamu tahu kalau Qin Jingzhen enggak suka anak kesel? Aku dan Kak Jingzhen masa kesel. Semua tentang dia aku tahu. Nggak kayak kalian. Kamu keterlaluan banget. Bawa anak ke kantor aja udah cukup. Sekarang malah bawa kucing juga. Kamu ingat tahu, kakek King Chun paling gak suka binatang kecil. Balikin Snow White-ku ke aku.
Mama, kamu nggak apa-apa. Pembantu sekeluarga. Berani rebut barang dari aku. Kayaknya aku masih terlalu baik sama kalian. Niang, kenapa ribut sih? Kalau kamu ribut lagi, aku lempar keluar sampai mati. Menurutku, justru kamu yang harus dilempar keluar. Kamu berani mukul aku? Sudah lupa siapa dirimu. Berani bikin masalah di rumah Chin. Aku nggak lupa kok. Terus, kamu itu siapa? Aku satu-satunya perempuan yang bisa dekati Kak Jingchen dan nanti jadi nyonya rumah ini. Kamu percaya nggak? Aku bisa suruh Kak Jingchen buat blacklist kamu? Ya sudah, laporin aja ke Jingchen. Suruh dia pecat aku. H-N, PH. Kamu ganggu Snow White lagi? Aku suruh papa pukul kamu 3 kali. Papamu hebat. Di depan Kak Jingchen tetap harus berlutut hormat. Soalnya ada kelas sosial yang nggak bisa dilampaui. Kamu. Kelas apa yang nggak bisa dilompati? Selesai, pemeran utama cowok dan cewek ketemu. Masa-masa penderitaan saya bakal datang nih. Kak Jingchen, kamu sudah pulang. Luka, wajah, pukul. Pemeran pembantu versi utama. Toh ujungnya mati. Aku nekat. Iya, aku yang memukul. Kak Jingchen, dia cuma seorang pelayan. Aku tanya ke dia. Dia mau jatuhin putri salju. Hampir anakmu juga. Anak perempuan. Mama, kamu tak luka? Aku hampir saja. Udah mau dipukul 3 kali sama dia. Kamu berani menyakiti anakku. Anakmu? Kapan kamu punya anak perempuan? Kapan aku punya anak perempuan? Nggak perlu lapor ke kamu. Terus, dia gimana? Dia kan ibu dari anakku. Kak Jingchen, maaf ya. Aku nggak tahu tentang kalian. Maafkan mereka. Meng, maaf ya. Ayahmu alergi sama hewan. Aku juga terlalu khawatir sama dia. Makanya aku kepikiran mau menjatuhkan Snow White. Bisa nggak kamu maafin tante? Mau maafin atau enggak, itu keputusanmu. Soalnya di cerita asli, Meng tuh bener-bener anggap ibu tiri ini maaf kakak, aku juga terlalu khawatir sama Kak Jingchen, jadi buru-buru gitu. Maaf, aku nggak seharusnya datang dan ganggu kalian. Stop. Kita kan bukan pasangan. Kenapa disebut ganggu kita? Kalian. Aku sama dia cuma nggak sengaja punya anak. Aku nggak mungkin nikah sama dia. Tenang aja, aku nggak bakal masuk di antara kalian. Aku doain kalian cepat jadian. Jadi, Kucing itu aku yang beli. Aku juga nggak pernah bilang alergi sama hewan. maaf ya Kak Jingchen, aku nggak tahu kalau kucing itu kamu yang beli. Aku kira kamu alergi sama hewan kecil. Aku terlalu lebay. Emang keren banget. Jadi, toko utama itu enak. Apa aja. Cuma percaya. Selain itu, tidak peduli siapa kamu. Kamu juga tidak punya hak untuk menganggap dirimu sebagai nyonya di keluarga Chin. Jingchen malah menyalahkan Chun Ningshu. Loh, ini nggak benar kan? Dia nggak sesuai alur. Tanganmu sakit? Biarlah aku lihat. Jingchenji, kalian kok bisa seperti ini di depan aku? Nona Chun, kita cuma teman masa kecil. Sekarang udah nggak dekat. Yang kira kamu bener-bener ngerti aku. Kamu masih mau aku gimana? Ke kamu. Nona Lu, boleh aku bicara sebentar sama kamu? Nona lu kerja apa ya? Aku nggak punya kerjaan. Kamu sudah melahirkan anak untuk Shinji. Dia tetap nggak niat menikahi kamu. Jangan-jangan kamu pikir bisa naik derajat karena punya anak dari dia? Kenapa? Atau kamu coba punya anak juga? Siapa tahu bisa jadi lebih dihargai. Keluarga Chin itu keluarga besar. Mereka pasti nggak setuju kamu jadi istri Kak Chin. Demi kebaikanmu, aku cuma mau kasih saran. Sebaiknya, kamu jaga jarak sama Kak Chin. Nenek dan adik Jing Jingchen, Jing Luan,
suka Chen Ningshu. Mereka jodohin Chen Ningshu dan Jing Jingchen diam-diam. Kayaknya kamu juga tahu banget soal ini. Walaupun punya anak, tetap gak bisa masuk keluarga Chen. Anakmu lucu banget, aku suka. Kedepannya, aku bakal akrab sama dia. Kak Jingchen, aku pamit dulu ya. Mau. Tante juga baru tahu hari ini kalau kamu suka kucing. Nanti tante datang lagi. Beliin kamu kucing ya? Nanti tante datang lagi, aku belikan satu lagi ya. Luli. Di cerita aslinya, Chu Ningshu ingin menyenangkan Lu Mengmeng. Jadi dia membelikan beberapa kucing untuknya. Lu Mengmeng mulai menerima Chu Ningshu sejak ia dibelikan kucing. Dia menjauh dari ibu kandungnya. Aku mau Snow White. Ini dibelikan papa dan mama. Tidak apa-apa, kita bisa terus pelihara Snow White. Lalu kita beli beberapa lagi supaya Mengmeng bisa main bareng, oke? Mengmeng, sampai ketemu lagi ya. Li, Mama, lagi ngapain? Tidak apa-apa. Ibu Lu Mengmeng, waktu itu Anda membuat keributan di sekolah. Dampaknya besar. Tolong besok datang ke sekolah. Baik. Guru sekolahmu telepon. Minta mama ke sekolah besok. Kamu, Meng. Boleh nggak? Aku nggak ke sekolah. tidak boleh. Memang malas sekolah tidak baik. Putri saya, Lu Jingchen. Kamu nggak sekolah, nggak belajar serius, gimana warisi perusahaan? Tidak, aku nggak mau sekolah. Nggak mau. Lu Mengmeng, aku hitung sampai 3. Segera bangun. Xin Jingchen, tutup mulutmu. Anak lain semua rajin sekolah. Cuma kamu yang beda. Kamu nggak sekolah, mau jadi apa? Preman lokal. Sekarang, segera berdiri di depan pintu dan introspeksi baik-baik. Xin Jingchen, kamu mau ngapain? Biasanya juga nggak pernah lihat. Kamu peduli banget sama Mengmeng. Giliran ada masalah, langsung pakai gaya bapak kan? Nggak pernah lihat kamu gitu ke orang lain. Kenapa? Dipakai ke orang lain nggak kelihatan wibawa sebagai bapak? Kamu terlalu memanjakan dia. Nanti dia tumbuh jadi anak nakal. Memanjakannya akan buat dia salah jalan. Dia kan nggak bunuh orang atau bakar rumah. Cuma nggak mau sekolah. Apa itu dosa? Dan ini juga nggak bakal jadi aib dalam hidup. Kenapa dibilang salah jalan? Xin Jingchen, Mengmeng cuma lagi nggak suka sekolah. Cari tahu alasannya. Jangan gunakan otoritasmu buat menekannya. Maaf, sebelumnya aku belum pernah jadi ayah. Ini pertama kalinya aku jadi ayah. Nggak punya pengalaman. Aku yang salah. Aku juga baru pertama kali jadi anak perempuan kok. Meng, maaf ya. Tadi papa terlalu khawatir. Maafin papa, ya. Terus, kenapa kamu nggak mau sekolah? Teman-teman bilang aku anak liar yang nggak ada yang mau. Guru juga nggak suka aku. Kamu dengar nggak? Maaf, Meng, besok papa temenin ke TK. Biar semua anak di TK tahu kamu punya papa, gimana? Besok bareng-bareng aja, biar nggak ada yang bilang Meng nggak punya mama. Investor sekolah bakal antar langsung putrinya sekolah hari ini. Jangan ngelamun, fokus. Anak-anak di taman harus diawasi, jangan sampai ada kejadian bullying ya. Ibu Lu Mengmeng yang dulu ribut di sekolah, hari ini juga mau datang lagi. 2 kejadian ini, bentrok, kayaknya nggak bagus ya? Enggak juga, Chin selalu sibuk. Mana sempat urusin hal kecil kayak gini. Pokoknya hati-hati, jangan sampai mereka ketemu. Kepala sekolah, itu lo memeng sama ibunya? Biar mereka tunggu dulu di kantor. Baik. Halo, Bu Guru. Hai, halo. Halo, kepala sekolah. Kemarin telepon, hari ini bawa keponakan lihat sekolah. Kalau nggak ada masalah, hari ini bisa langsung daftar masuk. Kan kemarin katanya direktur mau bawa anak sendiri. Kok sekarang jadi keponakan? Oh, kakak dan istrinya hari ini nggak sempat. Jadi saya yang datang duluan. Iya, benar. Direktur memang punya adik perempuan. Maaf ya, saya lupa sama sekali. Silakan, mari ikuti saya ke sini. Silakan, lewat sini.
Guru. Ayo, kita ke kantor dulu. Kok mereka ada di sini? Jangan-jangan CEO sudah tahu. Ibu lo Meng mau ribut di sekolah. Tenang saja, kami sudah putuskan untuk memecat Lu Meng. Hari ini mereka dipanggil untuk urus keluar sekolah. Silakan. Tunggu, sebentar. Silakan, tanda tangan. Keluar sekolah? Maksud kalian apa? Anak kalian berharga. Masuk TK yang lebih baik. TK kami nggak bisa terima kalian. Memang tidak salah. Kalau mau keluar, itu keputusan kami sendiri. Kalian nggak punya hak. Keputusan langsung dari kepala sekolah. Investor TK kami juga bilang, siapapun yang ribut di sekolah pasti dikeluarkan. Kami sudah putuskan untuk memecat Lu Meng. Dengarkan, kepala sekolah sendiri yang mau keluarkan kamu. Saya juga nggak bisa apa-apa. Kamu tahu siapa investor TK kami? Asal dia bicara bukan cuma TK kita. Bahkan di semua TK di Jiangcheng, nggak ada yang bisa menolong kamu. Nggak mau sekolah. Ya nggak usah. Aku panggil papa. Papa hebat banget. Momo, sudah banyak sakit hati di sekolah kalian. Kok kalian tega sih? Semua masalah dibilang salah dia. Tunggu dulu. Momo, kamu kenal mereka? Luli. Momo masih kecil. Jangan sering ganti-ganti TK ya. Itu nanti bikin dia susah. Dapat teman baik. Mau. Bilang ke tante. Kalau kamu mau tetap di sini, tante bakal bantu kamu ngomong. Aku nggak suka di sini. Momo, mama kamu itu lemah. Meski pindah TK, kamu tetap bakal dibully. Nanti, tante Chun yang jaga kamu. Tidak akan ada yang ganggu kamu lagi. Jangan ikutan mama ya. Boleh? Orang lain sudah bela kamu, masa kamu nggak cepat-cepat setuju? Aku yang bakal lindungi mereka berdua. Bukan giliran kamu. Aku akan lindungi mereka berdua. Ini bukan urusanmu. Ayah. Ayah lu, Meng. Bukannya Lu Meng nggak punya ayah? Aku juga nggak tahu. Kak, Shin, kok kamu ada di sini? Kamu suka banget ya, ngadu domba mereka ibu dan anak. Kamu salah paham. Lunya sifatnya lemah. Aku takut Meng bakal tersiksa kalau ikut dia. Ngomong, kamu pernah tersiksa nggak waktu sama mama? Enggak. Aku nggak pernah susah sama mama. Mama itu paling baik. Meng sering ganti TK. Begitu susah cari teman baik. Kepala sekolah kenal kakak saya minta tolong. Supaya Meng tetap di sini. Cuma Lunya nggak menghargai. Makanya aku ngomong gitu. Ibu Lu Meng bikin keributan di sekolah. Sebenarnya kita rencana mau keluarkan dia. Tapi Kak Chin lihat Meng kasihan. Jadi dia lagi minta tolong buat Meng. Kak Chin, kamu juga bantuin mereka ngapain sih? Mereka juga nggak menghargai kok. Aduh, aku bukan mau Loli berterima kasih sama aku. Aku cuma kasihan lihat Meng. Lihat dia rasanya kayak lihat anak sendiri. Lu Meng anggap Chung Ningshu ibu cowok utama cinta padanya. Semangat ibu tiri ini. Aku kalah. Apakah Lu Meng bisa tetap tergantung keputusan Kakak Chin? Aku harap kalian semua bisa ngerti situasinya. Namaku Chun, bukan Chen. Hari ini kamu sudah salah sebut berkali-kali. Saya Marga Chun, bukan Chen. Hari ini kamu sudah salah sebut berkali-kali. Kamu bukan Marga Chin? Terus kamu siapa? Kakak tertua saya itu Chun Ye. Kemarin waktu telepon, saya sudah bilang ke kamu. Aduh, saya salah orang. Kami bukan mau menyambut kamu. Qin Jingzhen, Pak Qin dan putrinya. Ada apa sama kamu sih? Jelas orang biasa, kok malah pura-pura jadi adik Pak Qin? Mana saya tahu yang mau disambut itu Kak Jing Chan. Saya pikir yang disambut itu saya. Kalian salah orang. Kenapa salahin saya? Nona. Saya panggil kamu Nona Chin berkali-kali. Kamu nggak menyangkal. Bukan sengaja nyamar. Apalagi? Adik perempuan saya selalu di luar negeri. Saya nggak tahu kapan ada adik perempuan baru. Kamu Pak Chin, lalu dia siapa? Bawa keluar. Jelas bukan putri Pak Chin. Kemarin di telepon saya sudah bilang, bos kami hari ini mau antar putrinya ke sekolah. Sekalian cek sekolah kalian juga. Kamu nyambut Pak Chin. Kami kayak gini. Kamu Pak Chin. Terus dia siapa? Chen Zong. Jadi, dia itu Putri saya, Lu Meng.
Maaf sekali, Ibu Lumeng Meng. Kami tidak tahu Anda istri Cinzong. Kami juga nggak begitu. Cing, ayo kita pindahkan Meng Meng ke TK lain. Hop. Cinzong, kami benar-benar nggak tahu Lumeng Meng itu putri Anda. Anak di sini diganggu. Kalian malah gak cari tahu kebenarannya. Tapi justru cari korban yang lemah. Ini yang kalian bilang bakal lindungi tiap anak. Menurutku, TK ini nggak usah diteruskan lagi. Ayo, kita pergi. Cinzong! Tokoh utamanya sekarang juga nggak begitu nyebelin. Mama, kamu ngintip papa. Enggak, kok tokoh utamanya kan milik Ningxue. Luli, kamu nggak seharusnya urus mereka. Lu, Li, apa kamu salah paham sama aku? Enggak kok. Mama, jangan dorong aku. Papa itu nggak bisa diandalkan. Ibu. Mau bilang dia kangen kamu, malam ini mau tidur sama kamu. Cuma sekali ini. Nanti kamu harus biasa ditemani ayah. Mau sendiri di sini, aku nggak tenang. Aku harus temani dia. Aku ibu kandungnya. Apa yang kamu khawatirkan? Kamu nggak usah temani. Besok jangan lupa jemput Momo lebih awal. Li, kamu ada salah paham sama aku. Nggak kok. Cuma di rumah, kita ibu dan anak, takut orang lain salah paham. Kamu Ibu, tapi aku mau ayah tetap di sini dan tidur sama aku. Astaga, Luli. Kamu mikir apa sih? Qing Jingchen itu milik Chen Ningshu. Kamu nggak boleh lagi ada urusan sama dia. Tidur apaan? Besok aku ada urusan. Nggak sempat temani kalian. Kamu ngapain masuk rumah orang tanpa izin? Kamu ngapain? Masuk rumah orang sembarangan. Mama, biarin papa nginap aja ya. Cuma semalam kok. Besok aku beneran ada urusan. Nggak bisa nemenin kalian. memangnya besok ada urusan apa? Besok aku ikut lomba keuangan internasional. Malam ini harus cari banyak data. Lomba keuangan internasional disponsori keluarga Jin. Dia sengaja ngomong biar aku dengar. Apa dia berharap aku bantu dia lewat jalur belakang? Malam ini aku tidur sama Memeng. Ini malam terakhir kalian di bawah satu atap. Habis ini mau lagi juga gak ada kesempatan. Oke deh. Tapi kalian berdua tidur di kamar tamu, ya? Dan gak boleh ganggu aku persiapan lomba besok. Berkali-kali di depanku ngomong soal lomba. Ternyata ada maksud tersembunyi. Mama, aku janji gak akan ganggu kok. Silakan. Papa, kamu benar-benar gak berguna. Kalau bukan karena aku hari ini, kamu sudah kedua kalinya melewatkan Mama. Kalau kalian terus begini, kapan kalian bisa rujuk lagi? Momo, kamu itu anakku. Itu gak akan pernah berubah. Tapi Luli gak akan pernah jadi istriku. Pergi. Tidur. Yuk. Besok kompetisi keuangan internasional. Luli ikut. Kalau nggak kompeten, langsung gugur. Nggak boleh ada perlakuan khusus. Di drama asli, Li berusaha mendapatkan hati Qin Jingchen. Dia ingin mendekati Qin Jingchen malam. Tapi belum sempat masuk, dia sudah mengatur semuanya. Sepertinya besok aku bakal gugur. Memang ini nasibku jadi karakter pelengkap. Demi lomba besok, dia nekat masuk kamarku tengah malam. Dasar realistis. Udah, cukup lihat. Aku nggak ngintip, cuma mau antar barang buat Meng Mak. Yang pihak.
tengah malam ngantar susu. Kamu pikir aku bakal percaya? Cincin Chen, kamu bisa nggak sih nggak pede banget? Aku beneran nggak berniat godain kamu. Mama, bangun malam-malam. Harus minum susu. Kalau nggak, bakal rewel. Kedepannya, kamu juga harus siapin. Papa, aku cuma bisa bantu sampai di sini. Cincin Chen, kamu ngapain sih? Jangan ganggu aku. Lepaskan aku. Bantu aku bakal tanggung jawab. Apa? Masih mau bantu? Beri aku waktu lagi. Aku bakal tanggung jawab. Aku nggak butuh kamu tanggung jawab pada aku kok. Yang aku harapkan cuma satu. Jangan kamu ikut campur sama lomba yang akan berlangsung. Aku nggak perlu kamu tanggung jawab sama aku. Aku cuma mau kamu nggak ikut campur di lomba hari ini. Hayam Piha. Kamu lakukan semua ini cuma demi satu lomba? Apa yang aku lakukan sih, Cincin Chen? Jelas-jelas kamu yang masuk ke kamar aku. Aku tarik kembali soal tanggung jawab itu. Luli, aku nggak nyangka kamu sebegitu kotor. Demi tujuan kamu. Bahkan mau kamu manfaatkan. Terserah kamu mau mikir apa. Toh kamu juga nggak percaya aku. Kamu... Luli, mulai sekarang kamu adalah Dewi Financial Genius. Luli, kok kamu bisa di sini? Kamu aja bisa berada di sini. Kenapa aku nggak boleh juga berada di sini? Kamu ibu rumah tangga yang tiap hari di rumah urus anak. Aku sarankan kamu mending cepat menyerah. Soalnya, ini lomba finansial. Untung rugi bisa jutaan. Kalau kamu kalah, mau ganti rugi pakai apa? Tapi ya, buat aku, lomba ini nggak terlalu berharga. Aku cuma iseng aja ikut. Oke, sampai ketemu di arena lomba. Luli, Hajun paling gak suka orang yang manfaatin hubungan sama dia. Nanti kalau kamu kalah, mau sok jago, sampai kapan? Cincin Chen sebagai panitia lomba. Gunakan sumber daya buat naikin saham Chuningshu. Chuningshu jadi terkenal gara-gara menang lomba ini, tapi aku gak mau kalah. Pak Manjong. Jiaozu, Bapak jadi juri lomba kali ini ya? kompetisi ini diadakan secara live streaming. Banyak investor akan ikut langkahmu. Mana? Siap ya. Pak Manjong, ingat nggak? Waktu kecil Bapak pernah gendong aku. Karena menghormati ayah kamu juga, aku nggak bisa lepas tangan soal kamu. Terima kasih, Pak Manjong. Luli, aku nggak sabar lihat orang-orang pasar saham maki-maki kamu. Semuanya, kompetisi kali ini benar-benar bergengsi. Untuk itu, kami khusus mengundang 4 legenda dunia finansial sebagai juri untuk memberikan komentar langsung.
Wow, itu pajak. Kalau aku bisa dapat arahan dari Pak Jong, meski sekarang harus tereliminasi pun, aku rela. Pada saat yang sama, grup Jin juga menyiapkan dana awal 10 juta untuk tiap peserta. Dan mereka janji semua keuntungan selama lomba jadi milik peserta pribadi. Pantas saja grup Jin. Memang kaya raya. Ini 10 juta. Kalau aku lolos, terus beli saham yang naik maksimal, sehari bisa dapat 1 juta. Selain itu, juara kompetisi ini bakal langsung kerja di grup Jin. Gaji tahunan mulai 10 juta. Berikut pengumuman 6 peserta yang lolos kali ini. Peserta nomor 1. Chung Ning-shu dari Modan, perusahaan investasi terbesar dunia. Habis sudah, gaji 10 juta. Benar-benar cuma mimpi buatku. Peserta nomor 2, Wang Dongdong. Peserta nomor 3, Yang Yanyan. Peserta nomor 6. Pasti GG Jinchen sudah tahu. Jadi kualifikasi Luli dibatalkan. Peserta nomor 6, Luli. Ibu rumah tangga, ngerti keuangan nggak? Walaupun Kak Jingchen biarkan kamu masuk seleksi, kalau habiskan modal, bagaimana jelasin ke Kak Jingchen? Ini, Arena, bukan tempat kamu mikirin cowok. Ya, juri di bawah panggung semua kenal aku. Kalau mau lawan aku, siap-siap aja reputasimu hancur. Ayo, buktikan dengan kemampuan. Momo, makan buah. Ayah, nggak mau ngomong sama kamu lagi. Momo, kemarin aku bantu kamu, tapi kamu belum dapat kasih sayang mama. Ayah, kamu tuh bodoh banget. Sampai aku curiga, apa aku anak kandungmu? Momo, yang kemarin itu kamu yang lakukan kan? Kok, mana? Aku mau langsung ke lokasi acara itu. Nanti aku akan terus dukung mama dengan sepenuh hati dari awal sampai selesai. Yuk, kita berangkat sekarang sebelum terlambat. Pak Juri, saya sudah siap. Baik, sesuai aturan, 6 peserta harus memilih saham berbeda dalam 10 menit. Kita lihat pilihan peserta nomor 1, Chung Ning-shu. Wah, benar-benar manajer senior emas dari Modern Investment Bank. Saham pertama dipilih, bisa langsung naik sampai batas atas saat pembukaan. Bagus, finansial tidak serumit bayangan. Kuncinya kerja keras dan kepekaan mengamati. Menangkap data nyata dari jutaan data, biasanya saham manapun naik jika dipilih. Yang muda sekarang luar biasa. Sungguh proses generasi yang membawa perubahan. Terima kasih para juri. Saya akan terus berusaha. Jangan gugup. Sebagai ibu rumah tangga, bisa duduk di sini dari ribuan orang. Itu sudah sebuah pencapaian. Peserta nomor 1, Chung Ning-shu, bahkan memberikan semangat pada pesaingnya. Peserta 6 loh, Li, ibu rumah tangga. Chung Ning-shu berbakat, dia juga punya hati yang suka menolong. Chung Ning-shu, Luli, kalian tinggal 10 detik saja dari kegagalan besar yang akan meruntuhkan reputasi dan karier kalian sepenuhnya. Tanpa ada cara untuk memulihkannya lagi, saya sudah selesai menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membuatnya terjadi. Dan tidak ada yang bisa... Saya siap. Mari kita lihat pilihan Luli. Apa? Luli pilih Zhangjiang Agriculture. Bagaimana pendapat para juri? Dari pilihan lu, dia tipe pemain yang stabil. Kalau tidak ada kejutan, menurut saya, perjalanan Luli di kompetisi ini akan berakhir di sini. Luli, aku pernah bilang, kamu tidak akan pernah bisa melampaui kelas sosialmu. Sudah jelas sekarang. Sekarang kamu bahkan kehilangan kesempatan untuk trading nyata dan membuat malu sebesar ini. Apa pasar saham milik keluargamu? Tidak. Kalau begitu, diam saja. Pak Jong, bagaimana pendapat Anda? Menurut saya, komentar kedua, guru masuk akal. Musim sekarang memang masa transisi. Di pasar saham, ini juga sangat stabil. Biasanya tidak ada perubahan besar, kecuali perusahaan punya penemuan riset baru.
Kalau tidak, tenang, semua tenang. Fluktuasi pasar saham itu biasa, jangan panik. Apa sih? Katanya ahli tapi sahamnya langsung naik. Itu kamu sebut fluktuasi. Selamat ya, kamu berhasil masuk ke babak final. Jangan halangi orang ke toilet. Selanjutnya, kita masuk ke sesi trading nyata. Tindakanmu mempengaruhi ribuan investor saham. Kamu gak beneran mikir keberuntunganmu bakal bertahan lagi kan? Setidaknya, aku nggak bakal larang orang ke toilet. Luli, entah dari keberuntungan atau kemampuan, hari ini kamu harus hancur total. Setelah seleksi putaran sebelumnya, selamat untuk 5 peserta yang berhasil masuk final. Sesi trading nyata akan segera dimulai. Lu, di mana? Peserta Lu, Li, ada di mana? Sisa setengah menit lagi. Kalau Lu, Li belum hadir tepat waktu, dia akan dianggap mengundurkan diri. Sama sekali nggak ada rasa waktu ya. Kalau Luli mundur, lomba ini nggak perlu dilanjutkan lagi. Aku datang. Maaf ya semua. Aku telat. Ibu, Ayah, kita tunggu di sini saja ya. Tunggu Ibu. Ayah, kenapa Ibu belum keluar juga? Jangan-jangan Luli. Kenapa? Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Tuh. Luli, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak. Apa? Pertandingannya sebentar lagi. Aku nggak punya waktu. Kamu nggak tahu terima kasih ya. Satu kata makasih pun nggak ada. Aku ada di sini. Kamu kecewa ya? Para peserta, sudah siap? Hitung mundur 10 detik untuk final kejuaraan finansial internasional pertama. Baik, peserta nomor 1, Chun Ningshu, sudah selesai melakukan operasinya. Juri, Peserta 1 membeli saat harga turun maksimal. Ini langkah berani. Tapi kalau berhasil, akan dapat 2 kali kenaikan harga. Operasi finansial memang harus berani, maju, dan teliti. Saya tidak menyarankan ini. Peserta nomor 1 punya pengalaman sukses di luar negeri. Kali ini juga menangkap info penting. Pemirsa, boleh berharap sesuatu naik. Manajer perusahaan internasional memang hebat. Aku beli. Langsung untung 300.000. Dunia finansial bukan tempat untuk sampah sepertimu. Luli, aku tunggu kamu hancur total. Yang Tian teknologi naik batas. Aku seharusnya beli lebih awal. Sekarang cuma dapat 1 juta. Aku dapat 3 juta. Dewa salju. Dewa salju, dewa salju, dewa salju. Papa, Mama kalah ya. Mama, nggak mungkin kalah kok. Luli, ini namanya menang di akhir. Halo. Nah, Luli beli saham apa? Apa sih? Kok bisa begini? Dia berani banget. Pak Presiden, Luli terlalu nekat. Mau kita paksa jual semua? Belum. Kita lihat dulu. Luli, kamu benar-benar ngerti finansial nggak? Berani pakai leverage 50 kali. Kamu tahu konsekuensinya, bro?
Saham CFA stabil, tapi leverage 50 kali. Sedikit fluktuasi, habis total. Luli, mendingan kamu pikir dulu gimana jelasin ke grup Chin. Luli, kamu nggak mungkin kan pikir di dunia finansial cuma ngandalin hoki? Aku kalah ya? Belum, tapi diem aja. Luli, jangan keras kepala. Aku lihat kamu sombong sampai kapan. Kebakaran! Kebakaran! Margin call. Kamu kalah. Kali ini dampaknya besar banget. Walaupun kamu ibunya Momo, Cincang Gege ya bukan bangnya. Buka matamu libar-libar. Lihat baik-baik. Siapa? Yang kalah? Gak mungkin. Mana bisa? Limit bawah. Kok bisa limit bawah? Tadi Luli, cuma kecelakaan. Sekarang udah kelihatan aslinya. Yang nunggu kamu selanjutnya adalah ini gak mungkin. Tidak mungkin. Yang Chen Teknologi baru menandatangani kontrak besar di luar negeri beberapa hari lalu. Xiaofei bahkan belum pernah keluar rumah. Pasti ada kerusakan. Pasti terjadi sesuatu. Kerusakan? Ada apa ini? Presiden, baru saja dapat kabar. Xiaofei menang telak dari Fafei di luar negeri. Saham Fafei anjlok sampai limit saham Yang Tian anjlok. Nona Lu untung 45 juta. Aduh, lebih dari 40 juta. Lebih dari 40 juta loh. Aku nggak ngerti soal finansial, tapi aku tahu. Jadi, orang itu harus jujur dan selalu percaya diri. Manajer modal apaan? Menurutku dia cuma penipu besar. Penipu. Balikin uang hasil kerja keras kami. Balikin uang kami. Balikin uangnya! Penipu besar! Mulai hari ini, benar-benar hidup untuk diriku sendiri. Semangat, Luli! Li, kamu mau apa? Mau ke kantor catatan sipil buat nikah? Ke kantor sipil. Menikah? Masa kamu gak mau kasih rumah untuk mengembang? Rumah yang utuh. Biar orang gak lagi bilang dia anak haram. Aku bisa menikah, tapi bukan karena siapa-siapa. Menikah itu buat dua orang yang saling cinta. Qin Jingchen, kita gak punya cinta. Hei, kamu! Luli, aku suka kamu. Mulai sekarang aku akan menebus kesalahanku ke kalian. Aku balik mau bilang, aku gak butuh kamu menebus apa-apa. Kalau Meng sampai tersakiti sedikit pun, aku langsung bawa dia pulang. Mama, hari ini aku mau ikut kamu. Oke, ayo. Biar aku antar kalian. Nanti kalau kamu kangen lu Meng, kapan saja bisa pulang. Aku mau nikahin kamu bukan karena Meng. Itu cuma alasan. Luli, aku suka kamu. Luli, aku suka kamu. Dulu aku terlalu sombong. Sampai lupa merendahkan diri. Kamu bilang apa? Aku juga gak tahu. Sejak kapan, aku selalu pakai moyomo sebagai alasan buat mendekatin. Aku jadi dekat sama kamu. Tapi hari ini kamu menyadarkanku. Kamu dirimu sendiri. Bukan ibu siapa. Punya pilihan sendiri. Mama dan Papa memang benar. Semuanya seperti berubah. Sejak kapan berubahnya? Aku masih mau coba. Kasih kita kesempatan. Mulai lagi. Boleh. Walaupun Qin Jingchen sudah berbeda dari cerita aslinya, tapi tujuan aku berikutnya adalah jadi orang kaya sendiri. Luli, nikah dengan aku. Apa? Dia ternyata menolak. Luli, Dewi finansial muda, berbakat. Entah berapa cowok keren yang ngantri buat mengejarnya. Luli, mau kamu menolak aku 10 atau 100 kali? Aku tetap gak bakal menyerah. Mari sambut Dewi Jenius Finansial. Dalam setahun, dia untung ribuan miliar di pasar keuangan. Menyumbang ribuan miliar untuk pendidikan di seluruh negeri. Dalam setahun, bahkan mengajak lebih banyak perusahaan untuk mendukung perkembangan pendidikan.
Selamat. Terima kasih. Lu, Li, nikahi dia. Sekarang aku belum mau menikah denganmu. Terus berusaha ya. Papa bodoh, teruslah berusaha. Lalu jadi karakter sampingan. Apa masalahnya? Di duniamu, aku tetap pemeran utama.